Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel gue, Dewi Utami Official. Jadi kali ini gue bakalan bikin video, tapi kali ini bukan tentang kuliner, pokoknya bukan tentang makanan ya. Tapi kita berdua mau sedikit cerita nih tentang perjalanan kita selama beberapa tahun ke belakang. Dan kita minta maaf juga ya buat teman-teman semua karena kita udah jarang banget bikin video, upload video di sosial media, juga di YouTube gitu, karena kita sedang melakukan ikhtiar ya yang berujung kebahagiaan walaupun berat banget. Oke, di sini kita berdua bakalan cerita, tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Tonton terus ya videonya, jangan di skip, oke? Kita berdua itu nikah tahun 2016. Jadi begitu nikah itu kita benar-benar menikmati banget momen-momen berdua gitu, sampai kita traveling ke banyak tempat lah ya, ke banyak tempat. Akhirnya kita nggak berasa udah pernikahan selama 3 tahun. 3 tahun. Kita tuh mulai aware lah. Ternyata kita udah 3 tahun nikah, kita belum dikasih momongan. Akhirnya gimana tuh Bun? Akhirnya di tahun 2019 kita memberanikan diri ya. Awalnya kita tuh takut banget yang namanya cek ke dokter kandungan. Ya emang waktu itu kita sempat gimana ya, gue tuh ngerasa takut gitu. Takut ada yang aneh dalam diri gue, takut ada yang nggak normal gitu loh. Tapi karena kemauan kita, tekad kita udah bulat ya Bun ya, jadi ya udahlah kita hajar aja. Karena banyak sekali yang bikin kita tuh bikin down ya, kayak sedikit pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, kok belum ya, kok lama. Nah disitulah kita baru menyadari, oh iya ya, kita kan udah berapa tahun nikah tapi kita belum punya momongan juga gitu. Terus kadang gue sendiri nih ngerasa, oh iya ya, gue kok gini-gini aja gitu kan sehari-harinya. Coba gue kalau punya anak, coba gue gini gitu. Kalau ada anak kayaknya lebih happy gitu, lebih menikmati gitu. Oh iya, jadi kita juga pas awal-awal nikah kita juga nggak nargetin ya kita harus punya anak di usia berapa, enggak. Jadi kita lebih enjoy aja ya Bun ya. Sedikasinya sama Allah ya. Jadi kita nikmatin aja prosesnya, kita nikmatin perjalanannya, karena kan kita juga waktu itu pacaran juga sebentar banget ya, setahun. Jadi pas kita nikah itu memang itu masa-masa kita menikmati masa pernikahan kita gitu. Tahun 2019 itu datang ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Depok, karena kebetulan kan kita itu tinggal di daerah Jakarta Selatan. Jadi waktu itu kita berpikir udahlah kita cari daerah yang dekat aja di Depok. Nah pas kita ketemu sama dokter kandungannya, terus istri gue itu di USG-nya tuh USG transvaginal yang dimasukin melalui kemaluannya ya. Pas dicek itu cukup kaget juga, karena ternyata di situ kita baru tahu bahwa istri gue itu ada kista. Jadi kistanya itu udah lumayan besar, sekitar 4 cm ya waktu itu ya. Kurang lebih 4 cm. Ya, sekitar 4 cm. Nah, di situ kita juga kaget dong. Wah, ada kista gitu. Bener-bener yang namanya shock banget, yang namanya down banget, takut, khawatir, semuanya campur aduk. Kayaknya itu kista endometriosis ya, jadi udah cukup besar, sekitar 4 cm, kurang lebih 4 cm lah. Nah kalau yang belum tahu, kista itu di dalamnya itu cairan ya. Jadi dia itu nempel ke
rahim ya, dinding rahim. dinding rahim, nempel ke dinding rahim. Dia itu dalamnya itu cairan guys, jadi cairan yang sisa-sisa dari menstruasi yang selama ini dia harusnya dikeluarkan pada saat haid, tapi dia tersimpan di situ selama beberapa tahun mungkin ya. Jadi kita juga sempat kaget, ternyata ada kista gitu dan lumayan besar juga. Nah, tapi di situ dokter itu nggak langsung menyarankan kita untuk operasi ya Bun ya. Karena si kistanya itu masih 4 cm dan katanya dokter tersebut bilang si kistanya itu akan keluar atau akan pecah ketika kalau gue hamil gitu. Makanya waktu itu dokternya disarankan kita untuk cek HSG ya. Iya betul, cek HSG. Cek HSG itu ngecek kondisi rahim sama kondisi saluran tuba tubanya. Saluran tuba itu penghubung antara si indung telur sama rahim. Apakah ada sumbatan? Ini kan tuba itu ada 2 ya, kiri dan kanan. Nah, salah satu dua-duanya itu kayak dimasukin alat dan ada kameranya gitu, dimasukin gitu kan. Akhirnya alhamdulillah tuba gue itu benar-benar normal dan nggak ada sumbatan sama sekali gitu guys. Jadi kalau untuk yang mau program hamil itu udah pasti standarisasinya. Yang pertama itu di USG dulu kondisi istri, kemudian yang kedua itu dicek HSG. Nah kemudian yang ketiga itu dicek kualitas sperma. Dan waktu itu gue dicek sperma juga, hasil dari analisa lab sperma gue itu jelek guys. Jadi gue itu mengalami teratozospermia. Teratozospermia itu dia bentuknya itu nggak sempurna. Dia ada ekornya yang 2, ada kepalanya yang bentuk kotak, ada yang bentuk segitiga. Bahkan ada yang kepalanya aja tanpa ekor. Ya, bahkan ada kepalanya doang tanpa ada ekor. Jadi itu yang namanya abnormality dari bentuk sperma. Nah, yang normal itu standar WHO itu kalau nggak salah, bentuk abnormal sperma yang ada dalam setiap laki-laki itu harus di bawah 30% normalnya. Dan sedangkan gue itu abnormality-nya itu di atas 30%. Kita tuh waktu itu sempet down juga ya Bun ya, waktu itu ya 2019 itu. Tapi di satu sisi kita masih terus positive thinking lah waktu itu. Kita terus masih usaha terus, masih ikhtiar terus. Dari dokter tersebut menyarankan gue tuh harus benar-benar bed rest dan juga dikasih vitamin ya. Iya. Dikasih vitamin itu Folavit dan juga ada Propertil. Nah jadi 3 bulan 4 bulan Bunda konsumsi Propertil sama Sampolat itu kita ikhtiar juga ya. Itu juga belum ada hasil juga. Nah sebelum gue tahu terdeteksi bahwa gue tuh ada kista, memang sebelumnya siklus haid gue tuh termasuk normal, 28 sampai 30 hari siklus haidnya itu normal. Terus keluar darahnya itu sekitar 3 hari banyaknya. Tapi untuk bersihnya itu sampai bersihnya itu normal sampai seminggu lah gitulah ya. Nah, setiap haid itu gue tuh benar-benar sakit banget. Gue kira sih itu sakit dysmenorrhea biasa ya, sakit haid biasa. Tapi ternyata setelah dicek barulah ketahuan. Setelah gue ketemu sama dokter tersebut, di 4 atau 5 siklus berikutnya gue masuk rumah sakit. Gue ngerasain perut gue tuh sakit banget, mual, muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan nggak bisa bangun. Akhirnya gue dirawat lah di salah satu rumah sakit itu. Istri gue tuh dirawat inap sekitar 5 5 harian kalau nggak salah ya Bun iya. ya. 5 hari. Jadi masalahnya itu waktu itu awalnya tuh gastritis. Jadi lambung. Nah, waktu itu ditangani sama dokter spesialis dalam ya waktu itu ya. Nah, dokter spesialis dalamnya itu menyarankan agar di USG perut. Setelah keluar hasil USG perutnya itu kita kaget juga, ternyata dari hasil USG perut itu katanya ada benjolan di sekitar perut, di bawah perut itu sekitar 10 cm. Nah, akhirnya kita kaget dong guys ya, karena waktu itu benjolan 10 cm. Bahkan dokternya pun kaget gitu, Pak ini harus segera dicek, di make sure, karena kalau sampai 10 cm
kita harus lihat kondisinya, apa ini berpotensi pecah atau enggak. Nah, ini juga belum jelas benjolannya tuh benjolan apa. Jadi indikasinya tuh benjolannya tuh ada di sekitar di bawah perut ya Bun ya, di area kemaluan lah. Jadi kita itu disarankan untuk cek ke dokter kandungan subspesialis onkologi, ahli kanker. Nah, kita shock banget dong ya Bun ya, gila. Harus dicek sampai ke ahli onkologi. Wah, di situ kita nggak tenang banget. Gue nggak bisa tidur. Gue pikiran udah kemana-mana. Apa iya gue kanker? Wah, pokoknya semuanya berasa banget ya waktu itu ya. Iya, karena dokter spesialis dalam pun nggak bisa menentukan ini jenis benjolannya tuh apa. Yang jelas terdeteksi itu 10 cm guys. Kita kan kaget ya. Nah, akhirnya ya udah kita ikutin saran dari dokter spesialis dalamnya. Kita datang ke dokter kandungan subspesialis untuk onkologi. Jadi dokter ini memang udah biasa menangani masalah-masalah paling berat ya. Paling berat lah, kanker, tumor di sekitar rahim. Pokoknya dia punya alatnya itu canggih, dia bisa mendeteksi benjolan tersebut itu ada aliran darahnya atau enggak, itu jinak atau enggak, ganas atau enggak, dia bisa ngedetek itu. Akhirnya kita datang, waktu itu kita cek, wah pokoknya nggak tenang deh, seharian itu kita nggak tenang ya. Jadi begitu masuk ke situ dicek, di USG lagi, biasa USG-nya USG transvaginal ya, yang dimasukin ke kemaluan. Di situ dicek dan ternyata kistanya membesar guys, yang asalnya 4 cm sekarang jadi 5 lebih dan hampir 6 cm. Dan ternyata bukan hanya ada kista, di situ juga baru ketahuan ternyata ada miomnya juga ya Bun ya. Jadi miom itu sejenis tumor jinak yang ada di dalam rahim guys. Bentuknya tuh kayak daging gitu lah ya. Daging baso, baso sih, kayak daging baso. Gitu. Nah, itu ada di dalam rahim istri gue guys. Itu sekitar berapa senti Bud? Kurang lebih 4 atau 5 cm juga. 4 atau 5 cm juga. Jadi double, yang awalnya di dokter kandungan tadi itu kita cuman taunya ada kista. Nah, ternyata pas kita dicek ke spesialis onkologi ini, ternyata ada miomnya juga. Wah, kita itu tambah down juga ya Bun ya di situ ya. Tapi kita masih bersyukur ya, karena semua itu masih termasuk jinak. Betul. Jadi si dokter onkologi itu betul-betul mengecek kondisi kista dan miomnya itu, dan ternyata alhamdulillah itu jinak guys. Jadi bukan ganas, dia tidak memiliki aliran darah, dia tidak berakar juga. Nah, pertanyaannya kenapa tadi dari hasil USG perut itu 10 cm, ternyata itu akumulasi. Jadi terdeteksinya di perut itu si benjolan itu, kista dan miomnya itu jadi satu. Nah, jadi satu benjolan, makanya totalnya itu jadi 10 cm kurang lebih. Ternyata itu ada 2. Satu kista sekitar 5 cm lebih, satu lagi miom sekitar 3-4 cm. Jadi kurang lebih kalau di total itu sekitar 9-10 cm lah. Nah, itulah ternyata yang menyebabkan ada indikasi benjolan itu. Dari hasil konsultasi kita ke dokter spesialis onkologi tersebut, kita disarankan untuk konsul ke ahli infertilitas ya Bun ya. Karena tujuan kita memang untuk punya anak dan program hamil. Betul. Dan itu disarankan oleh dokter tersebut ya, untuk gue itu segera hamil. Kalau spesialis onkologi itu dia spesialisnya hanya mengangkat bagian yang memang itu ganas. Nah, jadi kalau yang ganas itu memang dia spesialisnya. Cuman kan ini kondisinya istri gue tuh benjolannya itu nggak ganas, jadi beda treatmentnya. Nah, makanya waktu itu dokter spesialis onkologinya itu menyarankan kita datang ke infertilitas supaya pada saat proses pengangkatan kista dan miomnya itu tidak merusak jaringan di sekitarnya, karena istri gue itu kan belum hamil. Nah, dokternya bilang ini sayang kalau saya ngangkat, karena saya itu spesialis untuk mengangkat yang ganas ya, yang berat-berat lah yang berat-berat. Nah, di situ kita benar-benar
galau banget ya, Iya, bingung banget kita harus kemana gitu. dan harus gimana, terus harus seperti apa gitu. Kita benar-benar blank banget ya. Nah, akhirnya berjalannya waktu dari tahun 2019 itu kita memberanikan diri lagi ya. Iya, setelah kita cari-cari informasi dari internet, dari sosial media, dari teman-teman juga, akhirnya kita datang kemana, Bun? Ke salah satu klinik infertilitas yang ada di Jakarta. Jadi kita tuh bingung guys, jadi bingungnya gini, kita mau program atau mau ngilangin kista sama miomnya itu. Jadi kita tuh sempat bingung ya Bun ya, harus mana dulu nih yang didahuluin, apakah kita harus disegerakan hamil dulu, baru nanti kistanya bisa hilang sendiri, atau gimana, kita bingung waktu itu, bener, jadi blank gitu. Sementara kita udah ikhtiar beberapa kali ya kita belum membuahkan hasil. Nah akhirnya kita datang ke salah satu dokter itu, kemudian kondisi istri gue dicek lagi di USG transvaginal lagi, dan ternyata memang kista sama miomnya itu memang sesuai dengan hasil pemeriksaan di 2019 itu ya, sekitar kistanya itu sekitar 5-6 cm, miomnya itu sekitar 3-4 cm. Nah waktu itu kita konsul ke dokter, apa yang harus kita lakukan nih, apa memang kita harus hamil dulu, program atau gimana. Nah akhirnya waktu itu dokter nyaranin supaya dioperasi dulu ya Bun ya. Iya, dibersihkan dulu. Jadi di situ baru kita berpikir, oh ternyata program itu kita harus memulainya itu harus bersih dulu gitu loh. Akhirnya istri gue disarankan untuk melakukan operasi pengangkatan kista dan miom ya Bun ya. Iya, namanya itu laparoskopi. Iya, situ juga kita sempet down juga ya, sempet waduh gimana nih gitu kan. Sekarang harus dioperasi dulu kan. Akhirnya gimana Bun waktu itu kita? Akhirnya kita mempersiapkan diri dulu, yang terutama mempersiapkan mental kita ya. Iya. Mempersiapkan mental, mempersiapkan biaya juga gitu. Ternyata berjalannya waktu Allah memudahkan semua jalan kita ya. Iya, jadi September 2020 ya Bun ya, istri gue mulai dioperasi. Operasinya itu sekitar 6-7 jam pokoknya. Waktu itu gue ingat masuk ke ruang operasi itu sekitar jam 6 pagi ya Bun ya. Keluar itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore gitu, lumayan lama juga. Nah ternyata di situ memang kistanya itu udah besar, miomnya juga sama, dan juga ada perlengketan ya Bun ya. Nah jadi yang bikin lamanya itu perlengketannya itu guys. Jadi di rumah sakitnya itu pas gue mau mempersiapkan operasi itu malamnya kita datang ke sana, paginya mulai operasi, besoknya kita udah boleh pulang. Itu luar biasa banget penanganannya, wah luar biasa banget, pokoknya secepat itu. Dan juga pemulihannya itu termasuk cepat juga ya, kurang lebih 2-3 minggu. 2-3 minggu. Jadi gue udah bisa aktivitas lagi gitu. Bahkan rasa sakit hilangnya itu kurang lebih nggak sampai seminggu ya. Nggak sampai seminggu untuk beraktivitas seperti biasa, 2-3 minggu gitu. Akhirnya setelah operasi dan juga pemulihan, kita mulai kontrol ya. Jadi September dioperasi, Oktober kita mulai kontrol ya. Jadi dokter tersebut itu nyuruh gue untuk disuntik tapros selama 3 bulan ke depan. Jadi tujuan suntik tapros itu supaya gue nggak head dulu selama 3 bulan untuk proses penyembuhan luka yang ada di dalam pasca operasi gitu guys. Nah suntik tapros itu dilakukan sebulan 1 kali. Dari bulan Oktober, November sampai Desember. Nah, setelah bulan Desember istri gue udah selesai disuntik tapros, udah lulus. Akhirnya waktu itu gue disarankan untuk dokter berhubungan kembali. Nah sebelumnya itu gue untuk dianjurkan tes sperma lagi guys ya, di bulan Januari ya Bun ya. Untuk make sure gimana sekarang kondisi terbaru si spermanya. Ya karena kan gue terakhir itu tes sperma 2019 ya, udah hampir setahun lebih lah ya.
Akhirnya waktu itu gue tes sperma dan ternyata hasilnya masih sama guys, mengalami kelainan teratozospermia. Kalau untuk yang lain-lainnya sudah bagus, kayak kualitas spermanya mulai dari kuantitinya, terus kekentalannya, terus zat-zat lainnya itu udah oke. Cuman ini teratozospermanya ini masih ada nih. Akhirnya dokter menyarankan gue untuk minum beberapa vitamin, yaitu vitamin D, vitamin E, sama zinc. Nah, gue cuman konsumsi itu aja sama stop rokok. Jadi yang paling penting itu buat cowok kalau mengalami masalah kesuburan itu stop rokok guys. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, waktu itu gue udah stop, memang udah hampir setahun gue rokok udah stop. Terus waktu itu gue udah mulai rajin juga minum vitamin sama olahraga juga guys, olahraga otot rangka juga kayak push up, sit up. Januari, Februari kita berhubungan ya Bun ya? Iya, mulai berhubungan. Mulai berhubungan lagi. Dan kita melanjutkan pola hidup sehat Pola lagi hidup ya. sehat. Pola hidup Jadi sehat. kita udah mulai olahraga, terus makannya makan juga diatur. Makan makanan yang bergizi, sayur, terus putih telur Iya. ya, terus buah-buahan kayak gitu. Terus vitamin juga, selain suami gue juga minum vitamin, gue juga minum vitamin juga. Iya. Gitu. Pokoknya selama Januari Februari itulah kita mulai merubah pola hidup kita gitu loh. Pas bulan Februari akhir ya Bun ya, Februari akhir itu kita kontrol rutin lagi untuk melihat perkembangan dari hasil operasinya dan perkembangan yang lainnya. Nah, waktu itu gimana Bun? Waktu itu sih gue ngerasa bingung gitu kan. Ini kan udah selesai suntik taprosnya, udah 3 bulan, udah 3 kali gitu. Tapi kok gue nggak head juga gitu dari bulan Januari sampai Februari itu. Akhirnya bulan Februari memang kita diharuskan untuk kontrol ya. Iya. Balik lagi untuk kontrol. Akhir Februari kita ketemu dokter, di USG lagi, dilihat semuanya luka dalam luka luar. Alhamdulillah lukanya semua bagus ya, oke ya. Kondisinya juga oke. Di situ dokter bilang ada penebalan rahim. Nah, kita cukup kaget juga nih, apa sih penebalan rahim? Dan di situ gue flat banget penebalan rahim. Oh ya udahlah, lebih ke pasrah gitu kan. Dokternya pun bilang, ini udah ada penebalan rahim. Kalau sampai 2 minggu dari sekarang belum head juga, istri gue disarankan untuk tes pack. Karena gini, penebalan rahim itu bisa jadi itu untuk memulai masa head atau dia udah ada embrio ya Bun ya. Iya. Nah, waktu itu dokter menyarankan setelah 2 minggu dicek ke dokter, kita harus melakukan tes pack. Berjalannya waktu sampai 2 minggu ke depan, gue tuh ngerasa beda banget ya. Iya, jadi kayak moodnya itu berubah, terus sering gampang capek, terus pegel-pegel pinggang. Ya, gue sih mikirnya itu mungkin mau head kali ya Bun ya. Waktu itu ya kita nggak sampai kepikiran untuk tes pack karena kan tahu sendiri lah guys, kita hampir 5 tahun itu udah sering sekali tes pack. Jadi kita mikir ini kayaknya sih takut kecewa gitu lagi guys gitu. Jadi kita mikirnya biasa aja, flat aja gitu. Akhirnya udah 2 minggu nggak juga head nih. Gue masih di situ masih belum berani buat tes pack ya. Iya. Tapi tes packnya udah dibeliin sih. Udah dibeli, udah siap cuman di rumah. Dia belum berani aja gitu. Belum berani di situ. Akhirnya gue lebihin nih 3 minggu dari kita ketemu dokter ya. Padahal dokter itu nyaraninnya 2 minggu. Cuman kita baru mau tes pack itu setelah 3 minggu ya. Iya, dan itu pun gue memberanikan diri dan gue tes packnya pun dengan mata tertutup. Dan gue cuman bilang, oke, gue harus siap. Mau positif, mau negatif. Kalau positif alhamdulillah, kalau negatif oke, gue nggak jadi masalah. Akhirnya gue tes pack dan hasilnya alhamdulillah positif guys, alhamdulillah. Jadi selama ini yang 2 minggu setelah ketemu dokter itu, istri gue merasakan tanda-tanda itu, ternyata itu adalah tanda-tanda kehamilan. Nah, setelah kita udah tahu positif, seminggu setelahnya ya Bun ya,
Seminggu setelahnya kita kontrol lagi ke dokter dan ternyata alhamdulillah di situ usia kandungan anak gue itu udah 8 minggu 6 hari. Ya, jadi udah kedengaran tuh detak Detak jantungnya. Udah ada organ-organnya mulai terbentuk kayak kepala, tangan, kaki, dan bahkan suara detak jantungnya pun keras ya Bun ya. Jadi ada kepala, udah rekam? Ya, udah. Ada kepala, tangan, kaki. Dengerin ya. Iya. Dengerin ya. Itu bayinya Dewi itu. Masya Allah, baby. Di situ kita bersyukur banget, alhamdulillah banget, perjuangan selama hampir 5 tahun akhirnya kita membuahkan hasil, dan alhamdulillahnya kita itu alami ya Bun ya. Jadi belum sempat kita program inseminasi atau sampai ke bayi tabung. Jadi kita tuh memang dokternya pun menyarankan kita agar alami dulu gitu. Beberapa bulan ke depan, 6 bulan ya. Ya, 6 karena bulan dokter ke itu depan. ngasih waktu setelah operasi pengangkatan kista dan miom itu insya Allah lah dikasih waktu ikhtiar dulu selama 6-7 bulan ke depan untuk berhubungan secara alami. Jadi kita memang datang ke klinik infertilitas ini juga nggak langsung diarahkan ke inseminasi ataupun bayi tabung guys. Jadi kita happy-nya itu kita dikasih kesempatan bisa nih alami dulu gitu loh. Alhamdulillahnya kita jalani semua itu dan akhirnya kita membuahkan hasil ya Bun ya. Jadi intinya nggak semua yang datang ke ahli infertilitas itu harus inseminasi atau bayi tabung. Ini contohnya sama kita ya. Akhirnya alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita bisa hamil normal gitu. Dan dokternya juga waktu itu memang belum menyarankan kan, belum menyarankan untuk melanjut ke tahap inseminasi atau ke bayi tabung gitu. Kalau misalkan nanti 6-7 bulan ke depan kita belum juga berbuahkan hasil, mau tidak mau itu wajib kita harus program. Karena gini guys, yang namanya kista dan miom itu masih ada faktor genetik ya, ada kemungkinan nanti bisa kambuh lagi. Tapi dokter pun menyarankan kenapa supaya disegerakan hamil agar si kista dan miom itu nggak muncul lagi ya Bun ya. Gitu. Makanya kita alhamdulillah banget dalam jangka waktu setelah operasi itu hampir 5 bulan ya Bun ya. Setelah operasi 5 bulan kita ikhtiar usaha lagi, ikhtiar lagi, dan alhamdulillah kita membuahkan hasil. Pokoknya kalian untuk para pejuang garis 2 yang sampai sekarang masih ikhtiar, tetap semangat. Kalau bisa kita harus bisa kenali dulu ya, apa sih yang menjadi kekurangan istri kita, apa yang menjadi kekurangan si suami. Kita harus benar-benar cek secara menyeluruh, nggak bisa kita menyalahkan salah satu pihak, nggak bisa. Jadi kita harus cek kondisi istrinya juga, cek kondisi suaminya juga secara menyeluruh guys. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut untuk periksakan diri kita ke dokter. Itu mau penyakit apapun, mau dokter manapun ya, terutama untuk pejuang garis 2. Pokoknya kalian tetap berusaha, tetap berdoa, dan yang paling penting positive thinking. Dan mudah-mudahan berjalan lancar juga ya kayak kita ya. Dan gue saranin buat teman-teman semua yang untuk pejuang garis 2 yang juga belum punya ngomongan, gue saranin harus datang ke ahli infertilitasnya langsung. Jadi kan kondisi orang itu kan beda-beda, apalagi kan kalau misalnya udah 1 tahun lebih menikah belum punya anak, lebih baiknya dicek langsung ke ahli infertilitas karena treatmentnya beda guys gitu. Kalau di ahli infertilitas itu nanti dicek secara menyeluruh, mulai dari kondisi istrinya ya, mulai dari kondisi suami, dan jangan lupa pilihlah juga dokter yang memang tepat menurut kalian gitu loh, yang bisa mengerti kondisi kalian. Pokoknya untuk pejuang garis 2 tetap semangat, tetap berikhtiar terus. Yang udah berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih, tetap semangat guys. Intinya semua pasti ada jalannya,
Yang penting kita usaha terus. Alhamdulillah guys, sekarang ini usia kandungan istri gue itu udah mau menginjak 7 bulan. 7 bulan. Nih, si dedenya udah mau 7 bulan. Dan alhamdulillah juga kemarin udah dicek, ternyata cowok guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya kita sampai sekarang terus bersyukur, berterima kasih sama Allah. Kita udah dikasih momongan, yang belum dikasih momongan terus berusaha, jangan patah semangat ya guys ya. Dan di sini kita mau ngucapin terima kasih alhamdulillah ya Iya. buat teman-teman subscriber 2000 subscriber. Terima kasih atas support, atas doa kalian, terus juga dukungannya juga. Mudah-mudahan konten-konten kita selalu memberikan informasi ya, hiburan dan juga manfaat buat teman-teman semua. Oh ya guys, mungkin kedepannya kita juga bakal ngerubah nama channel ini ya Bun ya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya, nanti kita bakal rubah. Tapi untuk temanya masih tetap ya Bun ya, Iya. kuliner dan jalan-jalan. Ya mungkin nanti bukan cuman Bunda aja yang jadi hostnya, nanti juga Nambah personil nih. nambah personil nih, gue juga bisa masuk jadi hostnya nanti guys. Jadi nggak bosen juga, karena sekarang kan istri gue lagi hamil, jadi nggak bisa setiap waktu keluar untuk bikin konten, apalagi sekarang kondisi lagi PPKM guys, jadi agak susah juga bikin konten. Oh ya guys, karena berhubung COVID ini masih tinggi ya penyebarannya, jadi saran gue sih tetap beraktivitas di rumah, Betul. jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Kalian bisa melakukan aktivitas di dalam rumah, olahraga di rumah, minum vitamin, sama berjemur, itu lebih penting guys. Oke, segitu aja ya cerita kebahagiaan kita kali ini. Kebahagiaan dan perjuangan kita, Mm-mm. mudah-mudahan bisa memberikan informasi, Motivasi dan manfaat juga buat teman-teman. Betul. Kalau memang ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Sekian dulu vlog gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share videonya sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.